Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mukhlisin selaku Kaprodi, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga dapat melaksanakan thalabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam pandemi, kita berdoa semoga pandemi yang ada di negara kita cepat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kemudian kelak. Oke, jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Nah, jadi Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau salah satu ilmuwan terkenal yang mempelajari ilmu di bidang tasawuf dan bidang filsafat. Melalui pemikiran, Imam Al-Ghazali menjadi salah satu orang yang berpengaruh penting dalam perkembangan dunia Islam. Nah, pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Khusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus 1058 atau 450 Hijriah, meninggal di Hus 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Nah, berarti beliau ini umurnya sekitaran 52 sampai 53 tahun. Nah, beliau ini pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di Bagh. Melalui beberapa karya buku beliau, nah jadi beliau itu mengarang buku-buku. Melalui beberapa karya buku beliau berhasil memberi sumbangsih bagi perkembangan kemajuan umat manusia, khususnya umat Islam. Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Nah, jadi beliau berdua ini mengikuti anjuran masuk ke madrasah. Beliau pun bercerita bahwa ayahnya seorang fakir yang salih, tidak memakan kecuali hasil pekerjaan dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih apabila hadir di majelis ceramah nasihat. Beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah atau nasihat. Nah, jadi beliau itu menangis, meminta biar anaknya itu menjadi ahli faqih atau ahli ceramah. Kalau sekarang sering disebut kiai. Kedua doa beliau tersebut, Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih, dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam berceramah atau menasihat. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di kota Tus. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashar Al-Ismaili dan menulis buku At-Taklid. Kemudian pulang ke Tus. Nah, beliau mendatangi kota Nasabur dengan berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan baik fikih mazhab Asy-Syafi'i dan fikih al-Khilaf. Ilmu
perdebatan, ushul, dan mantek. Nah, jadi beliau itu belajarnya sungguh-sungguh. Nah, makanya itu beliau menguasai ilmu-ilmu tersebut dengan baik. Oke, next yang selanjutnya adalah Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang dokter. Ia pun diyakini sebagai salah seorang tokoh yang mendorong berkembangnya studi kedokteran di era kejayaan Islam, khususnya ilmu anatomi. Dalam bukunya berjudul The Relevance of the Religious Science, dia menempatkan kedokteran sebagai ilmu yang teruji. Dukungan terhadap pengembangan ilmu anatomi telah memberi pengaruh yang sangat besar bagi dokter muslim di abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Nah, jadi dulu itu beliau sangat berperan penting bagi dokter muslim di abad ke-12 sampai ke-13 Masehi. Untuk mengembangkannya, salah satu dokter muslim terkemuka yang terpengaruh dengan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ilmu anatomi adalah Ibnu Al-Nafis. Yang selanjutnya adalah masa akhir kehidupan beliau. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Nah, kita patut mencontoh beliau, Imam Al-Ghazali. Beliau tekun dalam menuntut ilmu, sabar, dan cobaannya sangat berat. Dan yakinlah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Karena kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.